Naruto, Sasuke, dan Sakura adalah shinobi yang tergabung dalam tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi. Awal mulanya, tim 7 ini adalah tim yang lemah, tidak kompak. Namun, seiring berjalannya waktu, tim 7 ini berubah menjadi tim yang sangat hebat, sangat kuat, dan melampaui semua tim yang ada di anime Naruto. Dan inilah kisah tim 7 dari yang masih lemah hingga menjadi yang terkuat. Kisahnya dimulai ketika Hokage ketiga meminta Kakashi untuk memimpin sebuah tim yang disebut tim 7. Hokage meminta Kakashi untuk datang ke rumah calon anggotanya, dan rumah yang pertama ia datangi adalah rumah Uzumaki Naruto, yang ia tahu bahwa Naruto adalah anak dari gurunya, yaitu Minato. Selain menjadi gurunya, Minato adalah seorang Hokage keempat yang mati menjadi pahlawan di insiden Kyuubi di masa lalu. Ketika Kakashi masuk ke rumah Naruto, Kakashi terkejut karena rumah dari anak Hokage begitu berantakan, sampah dan pakaian kotor di mana-mana. Bahkan, ia juga melihat susu yang diminum Naruto adalah susu yang kadaluarsa. Ia sampai tak percaya anak dari gurunya ini harus hidup di kondisi yang menyedihkan seperti ini. Setelah dari rumah Naruto, Kakashi dan Hokage datang ke rumah Sasuke yang merupakan satu-satunya klan Uchiha yang masih hidup di Konoha. Sasuke yang berasal dari anak Uchiha Fugaku yang tak lain adalah pemimpin klan Uchiha. Kamarnya sangat rapi, sangat jauh berbeda dengan kamar milik Naruto. Tak lama kemudian, tibalah hari di mana Kakashi akan bertemu Naruto, Sasuke, dan Sakura. Naruto yang merupakan anak yang bandel, ia memasang jebakan penghapus di pintu. Dan ketika penghapus itu mengenai Kakashi, Naruto tertawa terbahak-bahak. Iya, Sasuke sangat cuek dan tak peduli dengan Naruto. Dan Sakura mencari alasan agar tidak dimarahi oleh guru Kakashi. Kakashi pun menyimpulkan bahwa tak ada kerjasama di antara mereka dan akan sulit untuk mendidik mereka bertiga. Kakashi memberikan sebuah tes untuk merebut 2 buah lonceng. Tes ini bertujuan untuk memecah belah tim 7, dan jika ada salah satu di antara mereka yang tidak dapat lonceng, maka orang itu tidak akan dapat makan siang. Naruto yang gagal harus diikat di sebuah kayu, dan Kakashi meminta Sasuke dan Sakura untuk makan. Namun, Kakashi melarang mereka berdua untuk memberi makan Naruto. Setelah itu, Kakashi meninggalkan mereka bertiga dan memantau mereka bertiga dari kejauhan. Ketika Kakashi melihat Sasuke memberi makan Naruto disusul oleh Sakura, Kakashi terkejut. Yang awalnya Kakashi meremehkan mereka bertiga tak akan lolos di tes ini, ternyata dengan kepolosan mereka bertiga berhasil lolos melewati tes, membuat Kakashi bangga dan membuat Kakashi yakin suatu saat mereka bertiga akan menjadi shinobi yang hebat, menjadi tim 7 yang kuat, yang melampaui tim 7 di eranya ketika ia masih dipimpin oleh Minato. Dan itulah awal terbentuknya tim 7. Dan selanjutnya, setelah tim 7 terbentuk, tim 7 menjalankan misi pertamanya, mengawal seseorang yang berasal dari negeri ombak. Orang itu bernama Tazuna. Namun, di perjalanan, mereka dihadang oleh pendekar pedang dari Kirigakure bernama Zabuza. Dan Zabuza ini memiliki misi untuk menghabisi orang yang dikawal oleh tim 7. Di misi awalnya Naruto ketakutan. Hal itu membuat Sasuke mengejek Naruto dan menganggap Naruto adalah seseorang yang lemah. Itu membuat Naruto marah dan membuat tim 7 menjadi pecah. Namun, ketika tim 7 bertemu dengan seseorang yang bernama Haku, Kakashi bertarung melawan Zabuza. Sakura melindungi Tazuna. Lalu Sasuke dan Naruto pun bertarung melawan Haku. Haku adalah musuh yang sangat kuat. Naruto dan Sasuke yang bersaing dan terus-terusan bertengkar membuat mereka berdua terjebak di jutsunya Haku di sebuah jutsu cermin. Naruto diincar pertama oleh Haku
Haku menyerang Naruto dengan puluhan jarum yang membuat Naruto tak bisa bergerak. Dan karena Naruto tak bisa bergerak, Sasuke terus-terusan melindungi Naruto dari serangan Haku yang membuat ikatan persahabatan antara Naruto dan Sasuke pun terbentuk. Di saat terakhir, Sasuke terkena serangan Haku dan harus pingsan demi melindungi Naruto. Naruto yang mengira Sasuke telah mati, ia marah besar yang tanpa sengaja Naruto mengeluarkan kekuatan Kyuubi yang sangat besar sehingga pada akhirnya Naruto berhasil memenangkan pertarungan itu dan mengalahkan Haku. Dan misi pertama tim 7 pun sukses. Setelah misi itu, tim 7 akan mengikuti seleksi ujian Chunin. Di babak pertama, tim 7 berhasil melewati ujian tulisan. Lalu, setelah melewati ujian tulisan, tim 7 harus bekerja sama untuk bertahan di hutan kematian. Namun, ternyata di hutan kematian terdapat seorang penyusup. Penyusup itu ialah Orochimaru. Orochimaru bertemu dengan tim 7 dan terjadilah pertarungan antara Orochimaru dan tim 7 di hutan kematian. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, tim 7 berhasil dikalahkan dan Orochimaru pun menanamkan segel terkutuk kepada Sasuke. Setelah segel terkutuk berhasil ditanamkan, Orochimaru berkata kepada Sasuke, "Jika kau menginginkan sebuah kekuatan, datanglah ke tempatku." Selanjutnya, ternyata tim 7 pun lolos melewati hutan kematian dan sampailah tim 7 di final ujian Chunin. Singkat cerita, satu persatu peserta ujian Chunin pun telah gugur dan disorotlah pertandingan yang sangat hebat, yaitu pertandingan tim 7, yaitu Sasuke melawan Gaara. Di pertandingannya itu, Gaara awalnya terlihat unggul karena Gaara memiliki perisai pasir yang sangat kuat. Namun, pada akhirnya Gaara pun berhasil dikalahkan oleh Sasuke yang membuat emosi Gaara naik dan tak terima ketika ia harus kalah. Gaara yang merupakan Jinchuriki dari desa Sunagakure, ia mengamuk dengan kekuatan bijunya dan ketika Sasuke melihat wujud Gaara seperti monster, Sasuke pun ketakutan. Gaara yang mengamuk menyerang Sakura. Sakura dikunci di sebuah pohon menggunakan jurus pasir Gaara. Sedangkan Sasuke yang melihat wujud Gaara, ia gemetaran dan tak berdaya. Lalu tiba-tiba muncul Naruto. Naruto mengeluarkan cakra yang sangat banyak. Bahkan, Naruto mengeluarkan sebuah jurus Kucheose Katak Raksasa yang membuat Sasuke terkejut. Ternyata, Naruto lebih hebat daripada dirinya. Singkat cerita, Gaara pun berhasil dikalahkan oleh Naruto dan Sasuke yang iri kepada Naruto, ia menantang Naruto untuk bertarung demi membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Mulai hari itu, perpecahan tim 7 pun di depan mata dan terjadilah pertarungan antara Naruto dan Sasuke. Sasuke menggunakan jurus Chidorinya, disusul Naruto yang menggunakan jurus Rasengan. Ketika Rasengan dan Chidori akan bertabrakan, muncullah Kakashi yang melempar mereka berdua ke sebuah wadah air. Dan setelah itu, muncullah kerusakan yang sangat besar di wadah air yang terkena jurus Naruto. Hal itu membuat dirinya semakin iri dengan Naruto. Lalu, ia memutuskan untuk pergi dari Konoha, meninggalkan Naruto dan tim 7. Sebelum ia pergi, Sakura sempat melarang Sasuke. Sakura menangis karena tak ingin Sasuke pergi dari Konoha. Namun, karena tekadnya sudah bulat, ia pun pergi meninggalkan Konoha beserta semua kenangannya bersama tim 7. Waktu pun terus berlalu. Beberapa tahun kemudian, Sasuke, Naruto, Sakura sudah tumbuh menjadi shinobi yang hebat. Tim 7 yang awalnya beranggotakan 3 orang, sekarang hanya tersisa Naruto dan Sakura. Singkat cerita, Kakashi menguji Naruto dan Sakura yang sudah besar untuk merebut 2 buah lonceng dari dirinya. Yang dahulu awalnya tim 7 tidak kompak, Sakura yang mementingkan dirinya sendiri, Naruto yang selalu saja ceroboh. Ternyata sekarang mereka berdua sudah berubah. Sakura dan Naruto bisa mengendalikan egonya. Mereka berdua bisa bekerja sama, yang pada akhirnya mereka berdua bisa merebut lonceng dari Kakashi. Setelah itu, untuk menggantikan posisi Sasuke, Hokage menunjuk seseorang yang berasal dari organisasi Anbu yang bernama Sai.
saya diminta untuk mengisi kekosongan di tim 7 dan tim 7 baru pun melakukan misi demi misi hingga sampai akhirnya terdengar kabar bahwa Sasuke berhasil menculik Killer Bee yang merupakan Jinchuriki dari desa Sumogakure. Dan setelah menculik Killer Bee, Sasuke mengobrak-abrik pertemuan 5 Kage yang membuat Sasuke dicap sebagai penjahat yang paling dicari di dunia. Seluruh desa di dunia shinobi memburu Sasuke dalam keadaan hidup atau mati. Bahkan teman-teman yang seangkatan dengan Sasuke di akademi sudah siap untuk memburu Sasuke meskipun harus menghabisi Sasuke. Namun ada satu orang yang masih berharap Sasuke kembali. Orang itu adalah Uzumaki Naruto. Naruto masih memiliki tekad yang sangat kuat untuk menyadarkan Sasuke agar Sasuke bisa kembali ke Konoha. Bahkan Naruto rela bersujud di hadapan Raikage untuk mengampuni Sasuke. Namun tak lama kemudian terjadilah perang dunia shinobi yang keempat. Semua desa di seluruh dunia shinobi bergabung membentuk aliansi shinobi untuk menghadapi seseorang yang bernama Madara. Madara ini memiliki kekuatan 8 biju. Madara dibantu oleh Zetsu Putih dan seseorang yang bernama Kabuto yang memiliki kekuatan jurus Edo Tensei. Ketika semua aliansi shinobi percaya bahwa yang dihadapi adalah Madara, ternyata itu adalah Madara palsu. Madara yang asli dibangkitkan menggunakan jurus Edo Tensei yang ternyata Madara yang asli lebih mengerikan daripada Madara yang palsu. Dia bisa membuat jutsu yang sangat hebat, yaitu hujan meteor, menjatuhkan meteor raksasa dari atas langit. Dan hanya dengan satu jutsu saja, ia bisa mengalahkan ribuan pasukan aliansi shinobi. Dan lebih hebatnya lagi, Madara yang asli ini bisa mengalahkan kelima Kage yang membuat seluruh aliansi shinobi ketakutan. Ketika tak ada harapan untuk memenangkan peperangan ini, tiba-tiba muncul keempat Hokage terdahulu yang dihidupkan kembali menggunakan jurus Edo Tensei. Dan salah satu Hokage itu adalah Hashirama Senju yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Madara di masa lalu. Keempat Hokage itu muncul bersama Sasuke dan Orochimaru. Lalu ketika Naruto dan Sakura melihat Sasuke, seketika Naruto senang karena Sasuke telah kembali. Naruto, Sasuke, dan Sakura langsung mengeluarkan sebuah jurus Kuchihose. Jurus Kuchihose 3 seinen legendaris, yaitu berupa ular, kata, dan katsuyu yang masing-masing memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tim 7 yang sudah kembali, mereka bertiga bekerja sama untuk mengalahkan Jubi yang memecah dirinya. Naruto mengeluarkan jurus Rasen Shuriken, disusul Sasuke yang berada dalam mode Susanoo. Ia mengeluarkan sebuah panah api Amaterasu. Dan ketika jurus Rasen Shuriken yang pada dasarnya adalah kekuatan angin bertemu dengan panah api Amaterasu milik Sasuke, seketika jurus itu bersatu dan membentuk sebuah jurus yang sangat besar. Api Amaterasu yang membesar bisa membakar Jubi dengan sangat hebat. Namun tiba-tiba Jubi itu diserap oleh Obito karena yang mengendalikan Jubi adalah Obito yang menggunakan mata Rinnegan milik Madara. Setelah menyerap Jubi, Obito berubah menjadi Jinchuriki Jubi yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, yaitu kekuatan Gododama. Gododama ini adalah sebuah jutsu yang tercipta dari kelima elemen, yaitu elemen angin, api, tanah, petir, dan air. Selain itu, Gododama ini bisa dibentuk menjadi sebuah tameng dan juga senjata yang sangat kuat dan sangat susah untuk ditembus. Semua jutsu yang dimiliki Naruto dan Sasuke tidak bisa menembus Gododama milik Obito. Namun ada satu cakra yang bisa menembus Gododama itu, yaitu cakra Sage Mode alias Senjutsu. Naruto menggunakan Sage Mode yang dicampur dengan cakra Kyuubi. Lalu Sasuke menggunakan Susanoo-nya dan meminta temannya yang bernama Jugo yang secara alami dia bisa menyerap energi alam. Setelah itu, untuk mengalahkan Obito yang sangat super sekali kuat, Naruto dan Sasuke menggabungkan kekuatannya. Naruto yang mengeluarkan mode Kyuubi, lalu mode Kyuubi itu dilapisi oleh armor Susanoo milik Sasuke. Dan wanjay, kekuatannya sangat membagongkan. Obito berteriak, "Aku akan menghancurkan dunia dengan pedang yang sangat kuat ini." Lawak lu bagong.
Setelah itu, Naruto mengeluarkan sebuah Rasengan yang sudah dibalur dengan kekuatan cakra alam. Ia memanggil 9 temannya yang ditempatkan di ekor Kyuubi. Teman-teman Naruto menyerang perisai terkuat milik Obito menggunakan Rasengan yang sudah diberikan oleh Naruto. Dan jebret, perisainya berhasil ditembus guys. Entap sekali GGWP. Lalu setelah itu, pedang Kyuubi Susanoo milik Naruto dan Sasuke menyerang pedang terkuat milik Obito. Pada akhirnya pedang Obito pun patah. Sasuke dan Naruto berhasil mengenai Obito yang membuat para biju yang ada dalam tubuh Obito mencoba untuk keluar dari tubuh Obito. Naruto mencoba menarik cakra itu menggunakan kekuatannya. Lalu Naruto dibantu oleh teman-temannya dan dibantu seluruh aliansi shinobi yang ada di medan perang. Obito yang berjuang sendirian dan Naruto yang berjuang dibantu dengan kawan-kawan akhirnya berhasil mengalahkan Obito. Dan sebelum dikalahkan, tak lupa Naruto mengeluarkan sebuah jurus terkuat yang bernama Ceramah no Jutsu. Dengan ceramah Naruto, pada akhirnya Obito pun tobat. Namun setelah Obito tobat, Zetsu Hitam memanfaatkan Obito yang lemah untuk menggunakan jurus Rinne Tensei no Jutsu dan menghidupkan kembali Madara. Setelah Madara hidup, ternyata Madara lebih kuat dari Obito. Madara menusuk Sasuke dengan pedangnya Sasuke sendiri. Lalu ia mengambil biju yang ada dalam tubuh Naruto. Pada akhirnya Naruto hampir mati dan Sasuke pun juga hampir mati. Setelah itu Sasuke yang hampir mati, ia ditolong oleh anak buah Orochimaru. Namun ketika anak buah Orochimaru telah sampai, ternyata Sasuke telah diobati oleh Kabuto yang sebelumnya tobat ketika terkena jurus Izanami milik Itachi. Sedangkan Naruto, ia diselamatkan oleh Obito. Obito mengkhianati Madara dan mengambil cakra Kyuubi yang ada dalam tubuh Madara. Ia memberikan cakra itu kepada Naruto sehingga Naruto dapat diselamatkan. Tak lama kemudian, Madara mengaktifkan sebuah kekuatan genjutsu terkuat yang bernama Mugen Tsukuyomi. Dan seluruh shinobi yang ada di dunia terkena genjutsu Mugen Tsukuyomi. Hanya tersisa Sasuke, Naruto, Kakashi, dan Sakura. Mereka berempat berhasil lolos dari genjutsu tersebut karena Susanoo milik Sasuke melindungi mereka berempat dari cahaya genjutsu Mugen Tsukuyomi. Setelah itu, tiba-tiba Zetsu Hitam menusuk Madara dari belakang. Madara dikhianati Zetsu Hitam karena sebenarnya Mugen Tsukuyomi digunakan untuk membangkitkan Kaguya Otsutsuki yang di masa lalu ia disegel oleh anaknya sendiri. Oh alah toh Madara sudah dikhianati Obito, dikhianati Zetsu Hitam, menciptakan perdamaian tidak bisa lagi. Oh alah tuh. Setelah Kaguya bangkit, untung saja tim 7 yang sudah bersatu, Naruto, Sakura, dan Sasuke yang dibimbing oleh Kakashi dengan kekuatan dan kekompakan yang mereka miliki. Pada akhirnya tim 7 berhasil menyegel Kaguya dan memenangkan perang dunia shinobi yang keempat. Dan itulah puncak kekuatan dan puncak kejayaan tim 7 di era Naruto. Untuk sekarang di era Boruto, tim 7 sudah bubar karena Naruto sudah menjadi Hokage, Sasuke menjadi tangan kanan Hokage, Sakura menjadi pemimpin ninja medis di seluruh Konoha. Dan di era selanjutnya, tim 7 dilanjutkan oleh Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Dan untuk kalian yang mau menonton kekuatan tim 7 era Boruto, sudah Mimin buatkan videonya di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.